Halo, perkenalkan nama lengkap saya Lidius Despar dengan NIM 2123716449. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan biaya operasi kendaraan, biaya tidak tetap. Ya, jadi di sini yang pertama ada data sekunder. Data sekunder ada beberapa jenis. Yang pertama, jenis bahan bakar. Jenis bahan bakarnya ini ada item biaya, harga ekonomi, satuan. Nah, item biaya yang pertama bensin, solar, oli, sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Jadi harga ekonomi per item biaya bensin dengan harga ekonomi 10.000, solar 6.500, sedan 50.000, utility 70.000, bus kecil 70.000, bus besar 70.000, truk ringan 70.000, truk sedang 70.000, truk berat 70.000. Masing-masing satuannya per liter, rupiah per liter. Yang berikut ada kendaraan baru, sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedan, truk berat. Yang berikut ada upah tenaga pemeliharaan. Ada juga bahan baru, yang kedua ada berat kendaraan total. Berat kendaraan total ini kita bisa lihat di pedoman konstruksi dan bangunan PDT 15 2005B. Ya, bagi teman-teman ini adalah pedomannya ya. Ya, baik ini teman-teman. Ini adalah tabel yang bisa kita lihat pada pedoman. Berat kendaraan total yang direkomendasikan ada beberapa jenis kendaraan. Ada sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Dan di sini ada nilai minimum dan nilai maksimum. Yang ketiga, kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan ini juga kita bisa lihat sama seperti tadi yang tabel pertama, bisa kita lihat di pedoman. Ya, ini pedoman yang dapat bisa kita lihat. PDT 15 2005B. Kecepatan kendaraan ini ada beberapa jenis kendaraan, nilai minimum dan nilai maksimumnya juga. Ada sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Yang kedua ada biaya konsumsi bahan bakar. Biaya konsumsi bahan bakar ini ada beberapa jenis. Yang pertama, kecepatan rata-rata lalu lintas. Ada lokasi yang diambil jalan Viet Atalo, dengan ada di sini ada jenis kendaraan dan golongan kendaraan kecepatan rata-rata. Yang pertama jenis kendaraan sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Golongan kendaraannya bisa kita lihat di sini ada KR, KB, kecepatan rata-rata 12,30 dan 12,18. Yang kedua, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ada rumusnya di sini. AR adalah 0,0128 kali FC. Yang kedua R, kecepatan rata-rata. F adalah volume lalu lintas. C adalah kapasitas jalan.
Ini adalah tabel volume lalu lintas, kapasitas jalan dan airnya, teman-teman. Yang ketiga ada simpangan baku percepatan. Ya, sini bisa kita lihat ada rumusnya ya, teman-teman. Ada SA, SA max, SA simpang baku percepatan, SA max simpangan baku percepatan maksimum, A0, A1 koefisien parameter tipikal load fault, E volume lalu lintas, C kapasitas jalan. Nah, ini ada tabelnya ya, teman-teman. Yang keempat ada tanjakan dan turunan. Tanjakan dan turunan ini ada tabelnya juga, teman-teman. Ada kondisi medan, tanjakan rata-rata, turunan rata-rata, dan derajat tikungan. Kondisi medannya itu ada beberapa jenis kondisi. Di sini ada datar, bukit, dan pegunungan. Yang kelima ada biaya konsumsi bahan bakar minyak. Teman-teman bisa lihat di sini ada BIB, BMJ. Ini ada bentuknya, teman-teman ya. Biaya konsumsi BMI adalah biaya konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. KBBMI adalah konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. Ya, teman-teman, ini adalah pengertiannya, teman-teman. Harga bahan bakar untuk jenis BBMJ dalam rupiah per liter. I adalah jenis kendaraan sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, atau truk berat. J yaitu jenis bahan bakar minyak solar atau premium. Yang keenam adalah konsumsi bahan bakar minyak KBBM. Teman-teman, di sini ada pengertiannya semua. Konstanta, lihat koefisien parameter, kecepatan rata-rata, varian kecepatan rata-rata, ada tanjakan rata-rata, turunan rata-rata, derajat tikungan rata-rata, percepatan rata-rata, simpangan baku percepatan, dan BK adalah berat kendaraan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan ini adalah tabel nilai konstanta dan koefisien parameter modal konsumsi BBM. Ada beberapa jenis kendaraannya digolongkan sesuai jenis kendaraan. Ada jenis kendaraan sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat, teman-teman. Bisa kita lihat ya, teman-teman ya, tabelnya. Dan juga ada tabel biaya konsumsi bahan bakar minyak. Ada jenis kendaraannya. Yang ketiga adalah biaya konsumsi oli. Biaya konsumsi oli dibagi beberapa jenis biaya konsumsi, yaitu ada biaya konsumsi oli. Pertama, ada biaya konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. KOI, konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. Ada juga HOJ, harga oli untuk jenis oli J dalam rupiah kilometer. I itu adalah jenis kendaraan dan J adalah jenis oli. Ya, jenis konsumsi yang kedua adalah konsumsi oli. Konsumsi oli untuk masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Itu ada KOI ada sama dengan OHKI tambah OHOI kali KBBMI ya, teman ya. Dan seperti ini, oli hilang akibat kontaminasi, dan OHOI yaitu oli hilang akibat filter asli ya. Dan kalau KBBMI konsumsi bahan bakar liter per kilometer. Kehilangan oli akibat kontaminasi dihitung sebagai berikut. OHKI sama dengan KPOI per JPOI. KPOI adalah kapasitas oli, JPOI adalah jarak penggantian oli.
Nilai tipikal untuk persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6 ya teman-teman ya. Tabel 6 ya ada, yaitu nilai tipikal CPOI, POI dan OHOI yang direkomendasikan teman-teman. Ada jenis kendaraan, JPOI-nya juga, KPOI, OHOI, dan jenis kendaraan sedan, utility, bis kecil, bis besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Berikut bisa kita lihat di sini ada jenis kendaraan A, JPOI, KPOI, OHOI, liter per kilometer maksudnya teman-teman. Dan juga ada OHK, KBBMI, ada KO, ada HO, BOI ya teman-teman ya. Ini semua. Dan juga ada item harganya masing-masing teman-teman. Oke. Yang keempat ini bisa kita lihat ada biaya konsumsi suku cadang ya teman-teman ya. Ya, biaya konsumsi suku cadang ada beberapa jenis di sini. Yang pertama biaya konsumsi suku cadang BPI, PI kali HKBI per 1 juta. Ya, BPI itu adalah biaya pemeliharaan kendaraan untuk jenis kendaraan I. Kalau HKBI adalah harga kendaraan baru rata-rata untuk jenis kendaraan I. Dan PI nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru jenis I. Yang terakhir I adalah jenis kendaraannya teman-teman. Yang kedua ada nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru. Teman-teman bisa lihat di sini. Nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru atau konsumsi suku cadang untuk suatu jenis kendaraan I dapat dihitung dengan rumus persamaan berikut. Ya, teman-teman bisa lihat ini rumusnya. Ya, PI itu adalah konsumsi suku cadang kendaraan jenis I per juta kilometer. Ya, konstanta ada Y1 dan Y2, koefisien parameter teman-teman. Iri itu adalah kekasaran jalan dalam meter per kilometer. Nah, KJTI itu adalah kumulatif jarak tempuh kendaraan jenis I dalam kilometer. I adalah jenis kendaraan. Ya, di sini juga ada ditentukan dengan tabel jenis kendaraan juga dan koefisien parameternya juga ya teman-teman ya. Oke. Ini tabel A. Perhitungan PI-nya teman-teman. Seperti lihat di sini ada jenis kendaraan, golongan jenis kendaraan juga teman-teman. Yang tabel B ini adalah perhitungan biaya suku cadangnya teman-teman. Ini sedan ada 4.204 dengan HKBI-nya 175 juta. Kita bisa lihat sendiri ada utility ya, dengan harga 180 juta ya teman-teman. Ya, yang kelima ada biaya upah tenaga pemeliharaan BUI. Biaya upah perbaikan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan dihitung dengan persamaan berikut. Ya, ini teman-teman rumusnya. BUI sama dengan JPI kali UTP per 1000. BUI itu adalah biaya upah perbaikan kendaraan. JPI itu adalah jumlah jam pemeliharaan. UTP adalah upah tenaga pemeliharaan yang teman-teman. Nah, dari di sini ada beberapa jenis. Yang pertama, harga seton upah tenaga pemeliharaan. Ya, di sini ada kota Kupang teman-teman. UMR, jam kerja per hari, jam kerja per minggu, total jam kerja bulanan, upah montir per jam. Kita bisa lihat. Yang kedua itu adalah kebutuhan jam pemeliharaan, JPI. Ini rumusnya teman-teman. JPI itu adalah jumlah jam pemeliharaan, PI itu adalah konsumsi suku cadang kendaraan jenis I,
A0, A1 adalah konstantanya teman-teman ya. Nilai tipikal untuk model parameter persamaan jumlah jam pemeliharaan adalah seperti pada tabel belakang ya teman-teman ya. Ini dia tabelnya. Ada jenis kendaraan yang pertama ada sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan juga truk berat teman-teman. Ya, ini adalah tabel perhitungan CPI nya teman-teman. Ya, ini adalah biaya upah tenaga pemeliharaan ya teman-teman. Ini tabelnya. Jenis kendaraannya ya ada sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Oke, yang keenam ada biaya konsumsi ban. Ya, biaya konsumsi ban ini ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama ada tanjakan dan turunan. Apabila data pengukuran tanjakan tambah turunan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal seperti pada tabel 9. Ini tabel 9 ya teman-teman. Dan nilai tipikal tanjakan dan turunan. Ada kondisi medannya juga teman-teman. Kondisi medan yang pertama ada datar, bukit, dan pegunungan ya teman-teman. Ya, yang kedua derajat tikungan. Apabila data pengukuran derajat tikungan untuk suatu ruas jalan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal seperti pada tabel 10 ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ada tabel 10 nilai tipikal derajat tikungan. Ada kondisi medannya juga teman-teman. Yang ketiga ada biaya konsumsi ban, BBI ya teman-teman. Ini rumusnya. Nah, BBI itu adalah biaya konsumsi ban untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. ABI adalah konsumsi ban untuk jenis kendaraan I dalam EBB per 1000 km. ABJ adalah harga ban baru jenis J dalam rupiah per ban baru. Yang berikut adalah jenis kendaraan. I adalah jenis kendaraan, J adalah jenis ban. Yang keempat ada konsumsi ban, KBI ya teman-teman ya. Konsumsi ban untuk masing-masing kendaraan dapat dihitung dengan rumus persamaan. Nah, ini ya teman-teman rumusnya. Oke, ini tabel 11 nilai tipikalnya teman-teman. Ini perhitungan konsumsi ban juga ya. Ada perhitungan biaya konsumsi ban. Ya, bisa kita lihat di sini ada jenis kendaraannya juga teman-teman. Harga. Oke teman-teman. Nah, yang ke-7 kita bisa lihat di sini ada biaya tidak tetap besaran box. Biaya tidak tetap dihitung dengan penjumlahan biaya konsumsi bahan bakar, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga pemeliharaan, dan biaya konsumsi bahan sebagai berikut. Ya teman-teman, di sini bisa kita lihat ada rumusnya di sini. BTT sama dengan BIB BMJ tambah BOI tambah BPI tambah BUI tambah BBI. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada BTT. BTT itu adalah besaran biaya tidak tetap dalam rupiah per kilometer. Ya, juga ada biaya konsumsi bahan bakar minyak dalam rupiah per kilometer. BOI itu adalah biaya konsumsi oli dalam rupiah per kilometer, biaya konsumsi suku cadang dalam rupiah per kilometer, dan biaya upah tenaga pemeliharaan dalam rupiah per kilometer, dan ada juga dengan biaya konsumsi ban dalam rupiah per kilometer. Teman-teman, ya ini adalah tabelnya teman-teman, tabel jenis kendaraannya dan disertakan dengan harganya teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.